Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkul. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia. Qala Nabiyyu alaihi salam, pernah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidak memberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sebanyak 5 macam perkara, illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra, kecuali sungguh sudah menyiapkan oleh Allah untuknya akan 5 macam yang lain, min jazaiha, daripada balasannya. Bila Allah mengasih kepada kita hambanya 5 macam perkara ini, maka 5 perkara lainnya sebagai balasan pasti sudah disiapkan Allah. Artinya tidak memberi kecuali sudah disiapkan. Mafhum mukhalafahnya, jika tidak diberi berarti tidak disiapkan. Maka bersyukur kita kepada Allah kalau kita dapat yang 5 ini. Pertama, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu aziyadah. Tidak memberi ia Allah akan seseorang asyukra, akan sifat syukur, lin nikmati, terhadap nikmat, illa waqad a'adda lahu aziyadah, kecuali sungguh sudah menyiapkan ia Allah untuknya akan tambahan ala tilkan nikmati, atas itu nikmat. Qala Allah ta'ala, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah untukmu. Allah janji sudah, kalau bersyukur pasti Allah tambah. Niat saja hendak bersyukur sudah disiapkan. Ada diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, istrinya punya usul kepada suaminya, mengajak bangun malam doa bersama supaya jadi orang sugih, karena melihat orang sugih yang dermawan, iri hatinya, kepingin juga supaya enak memberikan wakaf kepada masjid, pesantren dan sebagainya, dan hendak bersedekah pun enak kalau duit banyak. Kata suaminya, ada harapan Bu, kita bangun malam berdoa minta sugih, ada harapan tipis anak dikabul Allah. Kata istrinya, begini saja, kita datang saja kepada Nabi Musa alaihissalam, minta tolong didoakan agar kita menjadi orang sugih. Cuman jangan lama, 6 bulan saja, karena kalau lama nanti kau kawin lagi, ada boleh banyak duit. 6 bulan cukuplah kita membantu orang bangun masjid, pesantren dan sebagainya. Nah, cukuplah kemudian
datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam, minta didoakan sugih 6 bulan saja. Nabi Musa melihat niat baiknya, lalu berdoa kepada Allah, minta orang dua ini agar sugih. Lalu dijawab oleh Allah, bukan 6 bulan sugih, tapi 12 bulan. Baru berniat ingin bersyukur, sudah ditambah oleh Allah. Belum bersyukur lagi. Baru niat saja ingin bersyukur, kalau sugih, mau berwakaf dan sebagainya, sudah ditambah 6 bulan. Makanya perlu berniat. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja terlaksananya amal dengan niat. Dalam kitab Al-Hurmati begitu. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja terlaksananya amal dengan niat. Karena katanya dalam kitab Al-Hurmati itu, kalau kita ingin berniat baik, 70 pintu pertolongan dibuka oleh Allah. Makanya kalau kita ada niat, biasanya selalu terlaksana. Kita bulan suci Ramadan, rata-rata ada niat mau bangun subuh. Kenapa? Makan sahur. Rata-rata kita didongkrak jam 3 bangun semua. Orang bergerakan jam 1 sudah mulai baik. Karena ada niat, lalu bangun kita. Nah, setelah habis Ramadan, tidak ada lagi niat makan sahur. Nah, akhirnya ada semua bangun jam 3 subuh itu ada semua. Tapi kalau bulan Ramadan hampir semua, ternyata niat itu membuat terlaksananya amal. Lalu karena niatnya baik, lalu dibalas 12 bulan. Sudah 12 bulan lamanya, nah, berwakaflah dia, membantu orang sebagainya. Kenapa? Karena sugih cuma kontrak satu tahun. Tahun depan miskin lagi, ngomong sugih. Pokoknya kalau belum setahun kita bakal miskin, karena janji setahun. Jadi tidak ada ragu lagi, hendak bersedekah tadi tidak berwakaf. Sudah 11 bulan, 29 hari, habis-habisan nanti tinggal hari besok miskin lagi. Artinya kada miskin terlebihlah 6 bulan, terlebih 4 bulan, 16 bulan dah kada miskin juga. Bingung orang lagi gini. Nah, jadi 12 bulan yang 14 terlebih dah, terlebih 4 bulan. Datanglah kepada Nabi Musa, minta munajat kepada Allah. Tanya ini kok kenapa terlebih? Ada mungkin lupa Allah mengambilnya. Sekalinya munajatlah Nabi Musa kepada Allah. Ternyata jawabnya, la in syakartum la azidannakum. Karena Allah sudah dulu berjanji dalam Al-Quran secara umum, kalau dia bersyukur pasti tambah. Bagaimana kata Allah, aku nak menarik, dia bersyukur terus sesuai dengan janjinya. Maka kata Nabi, ma'naqasal mal min shadaqatin fasadaqahu. Tidak akan jadi kurang harta yang disedekahkan, tapi malah nanti akan Allah siapkan tambahannya. Maka itu fasadaqahu, maka bersedekahlah olehmu. Nabi berani bersumpah. Nah, cuma anak jadi orang pemurah itu memang agak sulit. Tuan guru saja sulit juga hendak mendapatkan pemurah yang kepada tingkatan as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu disayangi Allah. Anak sampai tingkat itu berat. Tuan guru ini duduk semenung. Sudah ada saya ini termasuk orang pemurah. Saatnya ada suara bisikan, belum. Tidak, kata beliau, saya pemurah. Selalu saya sedekah, selalu saya berwakaf. Kata bisikan, belum. Kata Tuan Guru, boleh kau buktikan. Cakap sendirian ya di hati. Boleh kau buktikan, kata Tuan Guru. Hari ini saya pasang nazar saja. Berniat saya, kata Tuan Guru, berapa saja hari ini dapat duit, semuanya saya sedekahkan kepada satu orang yang miskin. Yang pertama saya jumpai. Caranya sudah pasangnya dah lama dengan tok pintu. Caranya bos besar yang datang, bos batu bara.
kampungnya ingat, Sugi mana orangnya, kaget tuan guru nih, apa satu orang Sugi ini maka datang, caranya bilang, guru kami ada niat, bilang kabul hajat kami bersedekah kepada Sugian, inilah barangnya, kami dibuka oleh guru tadi, rupanya duit 5.000 dinar. Ada yang bilang 1 dinar itu 4 gram lebih, taruhlah 1 gram. Sekarang emas 1 gram 2 juta. Nah, kalau emas 1 gram 2 juta, berarti 10 M duitnya 5.000 dinar. Aduh, kata tuan guru, maka selanjutnya niat sudah mau sedekahkan semuanya. Kalau tahu tadi kita sudah separuhnya, separuh lagi, maka semuanya duit 10 M sayangnya aja kata guru. Coba tadi 5 M saja, separuh saja kan ada 5 M. Ini kenapa kami megang duit sebegini banyaknya? Timbul sayang. Sekalinya lagi suara bisikan, kan betul katanya, pelit kan? Kasihan orang dipelitkan juga katanya. Tidaklah kata tuan guru, pokoknya disedekahkan juga lah, walaupun agak menyesal dikit, tapi tetap sedekahkan kata tuan guru. Pantang menjilat sudah kembali. Sekalinya hari itu rupanya ada orang miskin, agak panjang rambutnya. Sekalinya ada tukang gunting lewat, kami dulu Pekalongan masih ada tukang gunting pakai sepeda, dayung sepeda, pangkas rambut, gunting rambut. Kata yang miskin mau, tapi duit belum ada. Kata tukang gunting, sudah hari ini untuk Sofian gratis saja, karena saya juga tidak ada guntingan dari tadi, hitung-hitung sedekah. Pasanglah kepala orang miskin tadi, gunting. Keluarlah tuan guru tadi membawa duit 10 M tadi, melihat ada orang miskin gunting. Nah, kata tuan guru berarti rezeki dialah. Sudahlah, berdekatlah tuan guru tadi. Nah, ini Pak, saya ada niat berapa saja dapat rezeki hari ini, semuanya saya sedekahkan kepada satu orang yang pertama ulun jumpai. Ini rezeki sekian, ambillah. Kata yang gunting, jangan dikasih saya juga punya niat tadi. Selama bergunting ini, berapa saja dapat rezeki, semuanya saya kasih dengan tukang gunting. Kata kita, kenapa sama niat kita? Kata tuan guru, pikir dulu, ini duitnya banyak ini 10 M, gunting 20.000 cuman. Nah kan, kata orang miskin, pelit kan, pakai pelit, sudah dikasih ke saya, masih juga ikut campur lagi. Suka-suka saya lah mau ngasih kemana, kan saya kasih saya. Nah, saya kasih kemana, saudara, ini sudah pewakaf tanah, diungkit pula. Kalau sudah pewakaf, sudahlah, jangan diungkit lagi. Yalah, kita bewakaf kepada si A, pondok-pondok pesantren, sudahlah, terserah dia dulu lah. Aduh, kita ungkit lagi, ini masih diungkit juga. Terserah saya lah, katanya mau kemana saya mau ngasih. Sekalinya dikasihlah ke tukang gunting tadi. Kata tukang gunting, Pak, saya sudah berniat menggunting ini gratis. Kalau saya ambil, berarti mau ubah niat saya. Sudahlah, kata yang tukang gunting, kasih saja ke orang lain. Rupanya dua-duanya wali. Yang menggunting wali, yang menggunting wali. Menangis tuan guru tadi, ternyata orang merebutkan harta sebenarnya hina di hadapan orang mulia. Kalau begitu kata tuan guru, sebab harta ini membuat saya terhina di hadapan orang mulia, sudah pergilah guru tadi ke tepi laut, dilemparkannya ke laut, saya dibawa ke laut. Cuman saya lupa kemarin nanya laut yang mana. Kalau soal kita berai kopi dulu ini kita pasang pancing, jadi kita jembatan WFC itu. Cepat tersangkut 62 M tadi. Tapi tidak apa-apa lah. Ya, yang penting jangan ngambilnya orang dulu. Nah, jadi kalau kita ini bersyukur atas nikmat yang Allah beri, yakinlah bahwa kita sudah disiapkan Allah gantinya. Maka malaikat tahu kalau itu sudah disiapkan, lalu berdoa malaikat, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah gantinya kepada hamba-Mu yang membelanjakan hartanya untuk di jalan-Mu. Jadi senantiasa dapat doa kalau kita ini mengeluarkan
kebaikan. Maka itu bersyukur kita kalau dijadikan Allah orang pemurah, dermawan, tidak perhitungan sangat. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-istijabah. Tidak memberi, ya Allah akan seseorang akan suka berdoa kecuali sungguh sudah menyiapkan Allah untuknya al-istijabah, akan memperkenankan. Jadi kalau kita disuka berdoa, berarti yakin Allah sudah menyiapkan balasannya. Mana dalilnya? Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah olehmu kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan bagimu. Allah berjanji mengabulkan, tapi Allah tidak berjanji kapan mengabulkan, tapi tetap dikabulkan. Maka dalam kitab apa namanya, kitab Al-Muwatta, ada hadisnya di situ. Saya mengambil hadis Nabi dalam kitab hadis Al-Muwatta. Allah mengabulkan doa kita hamba ini 3. Pertama, memang langsung yang kita minta itu dikasih. Itu para aulia Allah. Begitu berdoa langsung dikasih, karena orang hebat itu tidak berdoa kecuali bersama dengan firman Allah, kun fayakun. Allah menghendaki kecuali berdoa. Itu memang yang diminta diberi. Ada orang datang ke rumah tuan guru. Kata tuan guru, sekian inginnya, senangnya makan buah apa? Para yang pasang mau menyuguhi biar cocok dengan seleranya. Karena kata Nabi, man at'ama akahul muslim syahwatahu haramallahu ta'ala alanna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan makanan itu sesuai dengan seleranya, maka Allah haramkan untuknya api neraka. Jadi kalau kita mengasih makanan, walau sepotong roti, mengasih minuman, menghilangkan dahaga sesuai dengan seleranya, Allah haramkan disentuh api neraka. Makanya ada kiai itu kalau tamu datang ditanya minum apa, nanti orang warung itu pas warung kan ditanya minum apa, dia sesuai yang dibikinkan dengan seleranya. Cuma sayangnya bayar. Nah, kalau jangan dibayar itu bagus. Kalau kita punya warung sesekali tidak bayar, orang nikmat banget. Orang ini dari kampung bawa anak pulang, nikmat dari minum, sudah bayar. Kenapa? Karena cukup seleranya. Apa lu belum dirinya yang datang dari kampung berdaya sampah. Nah, itu cukup seleranya itu. Karena kehausan sana itu asyik besar untuk akhirat. Karena kita pernah mengasih hidangan itu cukuplah seleranya. Dulu Habib Lutfi datang ke Pulau Tungkal, ini acara haul di pesantren. Tapi berdua kemarin Mbah Yusufi juga ke sini. Tapi berdua sih ayah manggil saya, kata ayah, apa kesukaan Habib Lutfi, apa kesukaan Mbah Yusufi. Dia menyebut Mbah Yusufi itu suka sakti. Ya, karena kami ada itu Maulid Jiba malam Jumat di Nusa Suci, satu pondok kami sana. Nah, jadi sidin sakti itu senang. Caranya ke rumah ayah asli ada sakti. Rupanya cocok dengan hadis ini, menyuguhkan itu sesuaikan dengan seleranya. Jadi tuan turunannya, gantian kalau buah, senangnya buah apa? Yang datang lewat juga bilang kejujuran banget, saya suka makan durian. Makan durian kan musim, macam menjadi pintar. Makanya kalau kita nih ada tamu datang, jangan langsung ditanya, kamu suka makan buah apa? Jangan, kalau durian, dibang kita gimana carikan. Nah,
datang, kita tanya minum, jangan langsung, Bapak mau minum apa? Teh telur katanya. Apa? Tanya saja apa yang ada di dapur. Pak, minta maaf, bisa minum kopi? Tidak bisa. Minum teh, Pak? Tidak bisa. Kalau teh susu, Pak, ayolah, Pak pikirkan. Jangan menawarkan yang tidak ada di dapur. Kalau tidak ada di rumah, ditawarkan gawat kita. Jadi dia ini ngomongnya, buah apa? Padahal kan yang ada kan cuma buah jeruk, buah apa di dekat situ. Lalu kata yang datang, saya suka makan durian. Kata tuan guru, tunggu sebentar, buka jadilah, dorong tangan, hitungan detik, tarik 2 biji durian. Nah, itu kan doa langsung kabul. Kalau kita di daerah buka jadilah, dorong tangan, lumut tangan dari makan durian. Kenapa? Nah, kita akan cukup dengan amal. Ini yang langsung dikabulkan apa yang kita minta biasanya cukup dengan amalnya. Amalnya juga. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau ada pengajian Bandung hari keinginan ini yang hujan dipandang cuma tergeser. Kita di daerah keluar pergi mata pandang. Mau tambah lambat hujannya. Tapi saya kemarin ada kebersiran hari mendung. Nak hujan, pandang, mendong itu bisa juga. Yang tipis, yang tebal, sejuk. Jadi kapan kita tak langsung kabul, ada cukup. Kenapa? Ada cukup dengan amal. Maka itu doa kita ada langsung. Nah, yang pertama, Allah ngasih langsung. Yang kedua, katanya nanti tidak dikasih, tapi diberi kesabaran. Ujung-ujungnya dapat duit, tapi lama. Itu namanya ada bahasa istilah, aku minta kupu-kupu, sekali Allah beri ulat berbulu. Tidak cukup dengan diminta, yang minta kan kupu-kupu, sekali dapat ulat berbulu. Sekalinya dipelihara ulat berbulu tadi, lama-lama jadi kupu-kupu. Rupanya Allah tidak memberi apa yang kuminta, tapi Allah memberi apa yang kubutuhkan. Jadi perlu proses. Ada orang melamar pemuda, tapi gagal orangnya, cuman ada sekolah tinggi, bercita-cita hendak dapat bini perawat yang bunga sekolah enggak, cita-cita, kita kan bercita-cita kulit-kulit saja, kan tidak bayar itu cita-cita. Ingin benar punya istri perawat tapi bungas, jadi nyaman kita di masa tua. Yang bukan rawat saja di rumah, kesehatan terjaga. Bila ke pasar melamun, sekalinya di tikungan terpelisit jatuh, habis luka-luka, beberapa jahitan, masuklah ke rumah sakit. Ya Allah, merintih dia. Kenapa ya Allah? Saya kan bercita-cita supaya dapat istri yang juga di simpang jalan, maka banyak lukanya kejadian. Sekalinya dirawat di rumah sakit cukup lama, sekalinya perawatnya wanita yang bungas yang masih gadis. Hari-hari perawat itu membersihkan lukanya, lama-lama merasa nyaman dengan perawat tadi. Perawat pun merasa nyaman dengan pasien tadi. Sudah sehat, kemudian bertukar nomor HP, berteleponan, akhirnya menikah dengan perawat tadi. Di mana? Di film. Benar, itu kalau film mainnya. Ternyata Allah memberi apa yang kita butuhkan, tapi tidak langsung. Butuh proses. Jadi siapa nak begini perawat, pakailah motor laju-laju. Nanti disimpan di komat rambatan, masuk rumah sakit, kita tahu dapat nanti. Nah, tapi di film. Tapi kan itu pelajaran untuk kita. Ternyata Allah mengabulkan doa kita, tingkatan orang bawah ini butuh proses, tidak langsung. Maka diberilah kesabaran. Karena kita sudah berdoa, lalu sabar. Yang ketiga, ternyata tidak juga diberi sampailah akhir hayat kita. Rupanya nanti katanya diberi di akhirat. Maka ada nanti hamba Allah yang dikasih pahala amal. Jujur, ya Rob, ini bukan amal saya
saya tidak pernah melakukan ini, saya kada pernah berhaji, tapi kenapa dapat pahala haji ya Rob? Ini bukan amal saya, mungkin lain orang. Lalu jawabnya apa? Inilah amalmu. Kemarin waktu di dunia kau berdoa sampai wafat tidak dikabulkan, ternyata Allah simpan pahalanya untuk di akhirat. Maka itu selalulah kalau bangun pagi berniat kita ingin melakukan kebaikan, walaupun tidak terlaksana, tapi sudah ditulis satu kebaikan. Dalam hadis begitu. Kalau kita ini berniat untuk melakukan kebaikan, ternyata gagal, tidak terlaksana, sudah ditulis tapi satu kebaikan. Bila dilakukan nanti berlipat-lipat ganda. Balas 10, balas 70, bahkan apa muda apa kalau kita melakukan. Tapi kalau kita berniat ingin melakukan kejahatan lalu tidak jadi, ditulis satu kebaikan. Kalau dia jadi cuma satu kejahatan, maka bila ketimbang amal masih banyak jahat, lebih baik nasibnya, nasib niatnya. Kita berniat saja dengan kebaikan sudah dapat pahala satu. Bila melakukan berlipat ganda. Tapi kalau berniat hendak melakukan kejahatan lalu melakukan cuma satu, ada jadi malah dapat pahala. Ya. Jadi memang kalau sudah bertimbang nasib. Kenapa maka masih kalah kebaikan? Karena katanya setiap kebaikan belum tentu berpahala, tergantung ikhlas atau tidak. Tapi kalau buat dosa, walaupun dia satu, balasannya tapi barang pasti. Jadi kalau melakukan dosa itu ikhlas, karena ada pasti berdosa. Bila ada taubat, bila diterima taubatnya, dosa tetap bermasalah. Tapi kalau sudah diterima Allah taubat kita, hatta itu minat jambi kaman la jamba lahu. Kemudian lagi yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adalahu al-ghufran. Tidak memberi ia Allah akan hamba akan suka membaca istighfar kecuali sudah menyiapkan baginya, kecuali sudah menyiapkan oleh Allah baginya al-ghufrana akan pengampunan. Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah olehmu akan Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu ghaffara, yaitu ahli pengampunan. 1000 kali kita berbuat dosa, satu kebaikan kita lakukan, dosa 1000 kita hapus. Kenapa? Karena Allah Ghaffara, Maha Pengampun. 1000 kali dia berbuat dosa, lalu satu kebaikan apa? Bertaubat. Minta ampun kita kepada Allah, taubat kita, ternyata dosa 1000 kali hapus. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kita sebaliknya, 1000 kali dan orang berbuat baik, satu kesalahan yang 1000 itu hilang. Kejam kita. 20 tahun dah berumah tangga, suami berlaku baik dengan istrinya. Kalau dihitung mungkin 2000 kali dia berbuat baik dengan istrinya. Satu kesalahan suami cuma hilang kebaikan 2000. Apa kesalahannya? Suaminya kawin lagi kayak dulu bilang. Karena kalau dulu bilang ada mungkin diizinkannya, lalu kawin diam-diam, office tabung kopi rumah tak terima dia. Nah, padahal lakinya 20 tahun dan banyak yang membuat kebaikan dan hitungan. Satu cuma kesalahannya. Karena kalau lu bilang aku berizin, jadi kalau bilangnya kalau akan diterima, habis hilang semuanya. Itu contoh gimana? Tapi tidak menyalahkan istrinya saya. Cuma ada contoh aja. Ternyata kita ini sebaliknya, karena kita ini tidak ghafar, kita ini tidak ahli mengampuni orang. Ada ahlinya. Buktinya begitu orang bikin marah dengan kita, langsung otomatis makan bakso, kalau orang bikin marah campur bakso. Nah, kita
dengan Allah boleh dosa, azab adalah turun. Adalah turun azab. Padahal kita buat dosa, Allah tidak mengazab. Apa ditunggu taubatnya? Sudah bikin dosa, malaikat yang hendak mencatat catatan dosa mau menulis, kata yang tukang catat amal pahala, jangan yang ditulis dulu, jangan. Dia melakukan dosa yang ditulis, tunggu sebentar. Kalau taubat, kalau dia taubat, kalau jadi tulis. Nah, tapi kalau inya berniat kebaikan, itu belum melakukan ditulis satu kebaikan, sudah ditulis. Tapi kalau berniat kejahatan, tidak boleh ditulis. Ini berniat nak buat jahat, anak ditulis malaikat nih, kan dibolehkan yang satu. Belum tentunya belum berbuat, belum berniat. So, kalau jadi ditulis ulang kebaikan, ulang satu kebaikan. So, jadi satu aja, itu pun nanti nulisnya. Tunggu. Kalau dia taubat, ternyata kita buat dosa dengan Allah, Allah adalah pemazab, ditunggu taubat kita. Kalau kita sebaliknya, bila orang buat salah, hari itu juga lah. Jawabannya, kalau bisa sekali sok lagi, ya tahan bakal lagi, mengalah maka kada. Dia sampai ngomong, orang katanya kalau baik sama saya baik, tapi jangan coba-coba jahat, saya lebih jahat daripada dia. Berarti kan kita sebaliknya. Tapi kalau Allah Al-Ghafar, Maha Pengampun. Jadi kalau kita selalu Astagfirullahaladzim, berarti Allah sudah menyiapkan pengampunan. Kalau di Kalimantan sebelum qamat istighfarullah. Jadi hadap kemikna. Jadi sebelum qamat bila itu Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunub illa rabbul alamin. 3 kali. Jadi Jumat 4 juga ramai-ramai baca Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunub illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunub illa rabbul alamin. Suka baca itu, dan sudah disiapkan Allah pengampunan. Jadi begitu sembahyang sudah minta ampun dengan Allah, baru menghadap Allah, membersih hati dulu. Nah, itu membaca istighfar itu kurang titik air mata. Karena kita sembahyang, kita hendak menghadap Allah, minta ampun dulu. Astagfirullahaladzim, minta ampun aku kepada Allah yang Maha Agung. Min kulli dzambin adzim, daripada setiap dosa yang besar. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa Rabbul Alamin, kecuali Tuhan yang memiliki sekalian alam. Menyerah kita dengan Allah. Kita banyak dosa, minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita selalu membaca istighfar, maka dosa diampuni oleh Allah. Kemudian wala yu'tihi at-taubah illa waqad a'adallahu al-qabul, tidak memberi dia Allah akan seseorang hamba dia bertaubat kepada Allah, minta ampun, berubah dia, kecuali sudah disiapkan Allah untuk menerima. Maka kita tidak boleh menyebut aib orang kalau orang itu sudah taubat. Kalau orang itu sudah taubat dari dosa, kita menyebut-nyebut, maka dalam hadis dia tidak akan mati kecuali orang itu melakukan apa yang pernah dilakukannya. Makanya kalau kita menyebut aib orang, hati-hati kalau orang itu taubat sudah. Kalau orang itu sudah taubat, kita menyebut-nyebut, maka tidak mati kecuali kita melakukan apa yang pernah dilakukannya. Karma, tapi itu karma ada hukum Allah juga. Maka tidak boleh kita ya bilangi orang matrai. Dan kalinya awak yang matrai. Anaknya ini dilamar orang, mahalnya jujuran, katanya matrai juga mamanya nih, maka minta kamu mahalan. Soalnya pas anaknya dilamar orang, itu mahal juga. Orang itu mahal mungkin ada alasan, ya maka
200 juta jujuan orang biarlah anak itu anak kita serah kita tak 15 juta kan tak 10 kan jujuan kan kita lah perahu masing-masing. Kemudian lagi yang kelima, yang terakhir, wala yu'tihi as-sadaqata illa waqad a'adda lahu at-taqabbul. Tidak memberi ya Allah akan seseorang akan bersedekah kecuali sungguh sudah Allah siapkan untuk menerima sedekahnya, nanti pahalanya dilipat gandakan, rezeki dimurahkan oleh Allah. Bila kita suka bersedekah, bergembira kita karena sudah disiapkan Allah untuk menerima sedekah kita. Kalau kita bersedekah dengan senang hati, beruntung kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah yang 5 ini sehingga nanti akan mendapatkan 5 kebaikan sebagai balasannya, sehingga kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.